Dawe. Gini. Nah, kemarin kita ngebahas masalah ilmu. Jadi ilmu itu bisa didapat dengan dua metodologi. Satu dengan i'tibar, dua dengan ta'lim. Satu dengan merenung ke diri sendiri, kebersihan gitu. Kedua, nyari keluar. Nah, sekarang apa itu ilmu? Yang disebut ilmu itu apa? Mendina kitab mah lil fardi wahidin idraki kullil ulum. Nah, jadi ayat dina fasul maqal itu ada dua kategori. Satu ada idrakiyah, dua ada ilmiah. Apa bedanya idrakiyah dengan ilmiah? Sederhananya begini. Sederhananya kita lagi SD itu suka ngomong ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Nah, naon bedana itu ilmu dan pengetahuan? Kalau ilmu dan pengetahuan itu dua hal yang sama, ngapain juga harus ditaruh dua-duanya? Udah aja buang hiji. Kalau ilmu dan pengetahuan itu sama, sudah aja buang pengetahuan alam atau ilmu sosial gitu. Tapi kita sampai sekarang menyebut dua-duanya. Sampai sekarang kita ngomong ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Nah, apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Ilmu itu kalau bahasa Inggrisnya science, pengetahuan itu kalau bahasa Inggrisnya knowledge. Namun bahasa Arabnya ilmu, ilmu itu dari bahasa Arab. Lalu bahasa Arabnya pengetahuan idrakiyah. Idrak, adraka yudriku idrokan. Pengetahuan itu sesuatu yang Anda ketahui. Saya kasih contoh. Anda tahu rukun Islam itu ada 5. Anda tahu bahwa rukun iman itu ada 6, kan? Anda tahu kalau langit itu lagi malam warnanya hitam. Anda tahu kalau bulan itu tiap tanggal 14 Hijri pasti purnama. Itu Anda tahu itu. Tapi ketika saya tanya sekarang ke Anda itu, kenapa rukun Islam ada 5? Kenapa rukun iman ada 5? Kenapa langit kalau siang warnanya biru? Anda belum tentu bisa jawab itu. Ya kan? Berarti rukun Islam ada 5 di benak Anda itu baru idrok. Anda baru tahu. Belum ilmiah. Ketika Anda sudah bisa menjelaskan langit itu kalau siang warnanya biru karena ada proses pembiasan sinar matahari menuju laut. Laut itu warnanya biru, dipantulkanlah cahaya itu menjadi biru. Nah, ketika Anda bisa menjelaskan itu, maka langit warna ketika siang adalah biru di benak Anda itu sudah ilmiah. Ngerti bedanya? Ngerti kan? Jadi kalau pengetahuan itu ya sesuatu yang Anda ketahui. Kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang sistematis. Anda sudah bisa mensistematiskannya. Anda sudah bisa menjelaskannya. Ini apa disebut? Ini ada berapa nih? 2. Ketika Anda ngomong ini 2, saya tanya, kenapa ini disebut 2? Nah, berarti kan Anda ini disebut 2 itu idrakiyah belum ilmiah. Sekarang ada undang-undang omnibusman. Anda tahu bahwa itu menyengsarakan buruh. Kenapa? Karena media ngomong begitu. Ya kan? Nah, ketika saya tanya, kenapa
alasannya media ngomong gitu, duka gitu. Berarti Anda Gusti Allahna urusan ini mah media. Tunduk patuh berarti. Ini kalau orang yang sudah ilmiah, Anda ngerti kenapa ini itu disebut menyengsarakan buruh. Anda tahu sistematika, Anda tahu cara berpikirnya, Anda tahu semuanya. Nah, itu disebut ilmiah. Ngerti kan? Sifat Allah hanya seriji. Ayat 20. Wujud, qidam, baqa. Kenapa ada 20? Nah, baru kan? Berarti selama ini pengetahuan yang datang ke Anda itu pengetahuan doktriner, bukan pengetahuan ilmiah. Semua info yang datang ke Anda itu sistemnya diwewelan gitu. Enak tuh enak ya dimakan. Karena apa? Karena Anda juga tidak ingin atau tidak tahu yang nikmat itu yang kayak apa. Ngerti maksudnya? Jadi ada dua tuh, ada ilmu, ada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu nggak perlu Anda pelajari, nggak perlu. Anda sudah tahu kok langit itu biru, air laut itu asin, tahu kan? Nah, ketika saya tanya kenapa air laut itu asin, nah baru kan. Berarti semua di benak kita itu baru kebanyakan idrokiyah, belum ilmiah. Nah, ilmiah itu ketika Anda sudah bisa menjelaskan sesuatu yang bisa Anda rasionalkan, Anda bisa mengerti. Nah, itu ilmiah. Ngerti? Untuk dapat ilmiah, nah ini sekarang lanjutannya. Untuk mendapatkan ilmiah, lalu kita perlu apa? Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang ilmiah itu kita perlu apa? Perlu metodologi. Perlu metodologi supaya bisa mesistematiskan pengetahuan. Saya kasih contoh. Kalau saya main ke mananya? Ke kampung, katakanlah. Kalau saya main ke kampung, biasanya sedikit-sedikit kan bidan, iya kayak pelang bidan. Sedikit-sedikit ke sini bidan, loba bidan itu kalau di kampung. Tapi kalau saya main ke kota-kota, biasanya paling banyak itu klinik. Nah, saya tahu tuh kalau di kampung banyaknya itu bidan, kalau di kota itu banyaknya klinik. Saya tahu tuh. Pertanyaannya, kenapa? Nah, itu kan untuk menuju ilmiah kan gitu. Kenapa di kota itu banyaknya klinik? Karena udara di kota itu nggak bagus. Kenapa? Karena manusianya banyak, polusinya tinggi, gitu. Udaranya tidak bagus, polusinya tinggi, gesekan manusia dengan manusia sering, padat penduduknya, makanya rawan sakit. Ketika rawan sakit, maka pasti banyak klinik. Ngerti kan? Nah, kalau di kampung-kampung kenapa banyak bidan? Ya, orang kampung datang ke sawah, macul, capek. Datang ke imah, TV eueuh, hiburan eueuh, jam 8 sare. Salapan sare. Ya, minang sare gitu. Seringlah berhubungan dengan istrinya. Kalau sering berhubungan dengan istrinya, ya loba budak lah. Kalau loba budak ya pasti loba bidan. Ngerti kan? Saya gini, Anda boleh lakukan riset sedikit kecil-kecilan. Ada orang tanya oleh Anda itu, petani, pedagang, katakanlah PNS, datangan ngobrol.
Katakanlah petani 20 orang, PNS 20 orang, pedagang 20 orang. Bawa ngobrol ke kamu. Tanya, sok sholat penting tanah. Punya wiridan khusus ente? Tanya. Hasil pencernaan saya, hasil pikiran saya, riset saya, petani itu jauh lebih rajin daripada PNS. Benar. Lihat orang berangkat haji, lo mana petani itu, ya kan? Kenapa? Itu kan masalahnya. Petani itu dia nanam padi, dia nanam jagung, dia nanam cabai. Setelah nanam, dia nggak bisa kontrol itu semua. Dia tidak bisa mengontrol alam. Makanya ngadu awe terus. Karena dia tidak bisa mengontrol alam. Ayah hama, ayah banjir, ayah gempa kan tidak bisa dia kontrol. Makanya dia terus ngadua. Urusan perutnya itu ayah di sawah, sementara sawah tidak bisa dia kontrol. Yang bisa mengontrol sawah, ya udah imarin Gusti Allah. Akhirnya petani rajinlah berdoa, rajinlah ibadah. Akhirnya PNS pikir kok kamu tiap tanggal 2 pasti menang gaji. Erek sholat, erek sholat, erek deket, erek rahim. Nah, bener deh. Hidup petani. Gitu deh. Iya kan? Urusan hidupnya itu dia simpan pada sawah, pada ladang. Kalau petani, akhirnya coba orang yang tiap tanggal 2 pasti menang gaji. Erek ngadua, erek tengah doa, erek sholat, erek sholat, tanggal 2 ayo menang gaji. Makanya jadi kurang rajinnya itu. Dari 100 orang PNS itu paling 20-16% rajin. Tapi dari 100 orang petani itu hampir 78-80% lebih dia itu rajin. Kenapa masyarakat kita religius dulu? Karena petani. Orang petani itu tidak bisa ngontrol alam. Lahirlah seremoni, lahirlah pesta panen, lahirlah persembahan, lahirlah ke Dewi Sri, kan gitu. Karena hidupnya emang disimpan di alam. Ngerti maksud saya? Kenapa orang Arab itu tegas-tegas? Karena hidupnya susah. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Orang padang pasir. Ya kan? Ya orang Sunda itu, orang Sunda kalapar mereka cida gitu. Lapar-lapar bisa dahar daun gitu. Jukut. Iya, apa sih? Orang makan problemnya itu adalah habit. Lamun candahar sangu candahar kan gitu orang. Kan problemnya orang mah habit, kebiasaan. Bala zaman Orde Baru, nah ini kegoblokan Orde Baru salah satunya. Dulu itu orang Indonesia itu ada yang makan pokoknya itu singkong, ada yang makan pokoknya itu sagu, ada yang makan pokoknya itu jagung. Dibikinlah ku Orde Baru itu swasembada beras. Orang Papua dipaksa dahar beras. Orang Sulawesi dipaksa, padahal Papua itu dahar jagung, dipaksa dahar beras. Sementara beras akhirnya di mana? Di Jawa. Kenapa harus swasembada beras? Sebab petani Jawa ngarah benghar kan gitu. Berasnya sina dibeli. Kan goblok itu. Ayeuna ketika beras sawah geus mulai diganti ku perum-perum, diganti ku imah-imah, ayeuna sawah kurang, beras kurang, nanam beras di Sulawesi jelek, nanam beras di Papua jelek, tungtungna impor ke Thailand. Sementara mereka sudah terbiasa makan beras dan geus kabangun teh habitnya. Tinggal maksudnya. Nah itu makanya yang di benak Anda itu usahakan jadi ilmiah. Selama di benak Anda tidak ilmiah berarti Anda baru masuk
idrokiyah. Sementara yang disuruh oleh Rasulullah dicari itu bukan idrok tapi ilmu. Ngerti? Cerdas tuh Imam Ibnu Rus itu. Imam Ibnu Rus itu mau membongkar otak orang itu supaya orang kaum muslimin itu ilmiah. Jadi ada sesuatu itu jangan langsung oke gitu. Langsung telan. Kalau masyarakat kita itu ilmiah, saya ngomong ilmiah ya, bukan masyarakat sekolah. Karena orang sekolah juga belum tentu ilmiah. Kalau masyarakat kita sudah ilmiah, insya Allah itu hoax, kebencian, kada rupa itu info-info nggak jelas itu bisa diredam. Atau kemarin saya ngomong ke Anda itu, kita bisa mengimani, kita bisa percaya ke seseorang itu karena dua hal. Satu, pribadinya. Dua, apa yang dibawanya. Kemarin saya bilang, kalau saya hidup di zaman Nabi Nuh, kalau saya hidup di zaman Nabi Nuh, kayaknya saya bukan orang yang akan beriman ke Nabi Nuh. Karena apa? Seseorang dia ngaku sebagai rasul, setelah ngaku jadi rasul nyieun parahu di luar gunung. Kan anehnya. Apa yang membuat orang percaya waktu itu bahwa Nabi Nuh itu utusan Allah? Sementara kalakuannya teu rasional. Banjir. Kekuatannya satu, Nabi Nuh itu nggak pernah bohong. Jadi kekuatannya bukan apa yang dilakukan, tapi pribadinya. Ngerti nggak? Coba lamun Nabi Nuh itu orang tukang bohong, ngaku jadi rasul. Dia mengaku sebagai rasul, lalu dia membuat perahu di luhur gunung. Wah, begini. Makanya seseorang itu beriman karena dua hal. Satu, melihat pribadinya. Dua, melihat apa yang dibawanya. Kalau Anda ngundang seseorang untuk seminar, biasanya Anda minta kurikulum vitae. Untuk apa? Ya ketika saya ngomong ke nih kurikulum vitae itu, saya itu ngomong, saya kuliah di filsafat misal. Lalu sekarang saya mau ngomong filsafat, jelema tuh mau diharapkan saya, oh pantes ya jelema ngomong filsafat, dong kuliahnya juga di filsafat. Ngerti kan? Berarti itu kekuatan aya dina diri. Yang disebut jelema bohong teu bohong kumaha ke kakarak. Berarti cara satu-satunya adalah minta kurikulum vitae. Paham maksud saya? Nah, Nabi Muhammad ge akur itu. Tiba-tiba Nabi Muhammad ngomong Idris, tiba-tiba Nabi Muhammad ngomong kaum Ad, kaum Samud. Anu masyarakat Arab itu tak pernah dengar itu. Tidak pernah orang Arab itu mendengar Sulaiman, nggak pernah ngedengar Ali Imran, nggak pernah ngedengar Ashabul Kahfi tidur di guha 300 tahun. Nggak pernah orang Arab itu dengar cerita itu semua. Tiba-tiba aya jelema ngaku jadi Rasulullah terus ngomong, ya dulu itu aya Sulaiman, dulu itu aya anu pangkolotna didinya kita pernah ngadengin nama itu. Wajar tadi disebut jelema gelo tuh. Iya kan? Tiga pengarang cerita bohong. Tapi apa sampai orang percaya ke Nabi Muhammad? Kekuatannya apa? Muhammad nggak pernah bohong, Al-Amin. Berarti dia ada kekuatan di mana? Di dirinya. Coba mau ngaku rasulnya itu fikron. Bener jadi. Sesat, sulus. Ya kan? Nah, makanya begitupun kita sekarang hidup sehari-hari. Ada informasi datang, ya dilihat dulu. Ulah bakal langsung oke, lihat dulu. Nah, yang memberi, yang ngasih info kumaha. Kan zaman ayeuna mah mulai hilang katanya kepakaran juga. Coba bayangin, selevel Profesor Quraisy Shihab dikritik ku budak mahasiswa semester hiji. Kan goblok pisan ya. Berarti kan kepakaran itu hilang. Padahal Pak Quraisy itu berhak, sangat pantas untuk ngomong tafsir. Lalu
omongan tafsir dia dikritik ke kamu misal, kan kurang ajar bisa nih. Itu kurang ada. Kan di medsos, coba lihat di medsos, sudah hampir tidak ada kepakaran. Semua orang bisa bebas ngomong. Ya kan? So, ketika semua orang bebas ngomong, nah itu yang disebut kebablasan menurut saya. Karena apa? Omongan itu ya harus ilmiah. Kalau Anda mau ngomong, kalau Anda mau berpendapat ya harus ilmiah. Kalau tidak ilmiah ya nyesatin orang lain. Lihat, di kita itu dulu punya kelas sosial. Kelas yang paling tinggi itu siapa? Brahmana. Ya kan? Dan hanya dia saja yang boleh bicara ngomong agama. Selain Brahmana tidak boleh ngomong. Sudra, Pariya, Kesatria nggak boleh ngomong. Yang berhak untuk ngomong Tuhan, yang berhak untuk ngomong agama itu hanya Brahmana. Nah, ketika sistem sosial seperti itu, kira-kira keyakinan bakal terjaga nggak? Terjaga. Ayeuna sok, orang bisa siapa saja ngomong agama. Nu teu masanten bisa jadi ustad. Ya kan? Lalu dalihnya apa? Demokrasi. Kan gila itu. Ngerti maksud saya? Nah, makanya coba kita, langkah dasarnya itu adalah bangun dulu di benak kita, kalau kata Fathul Maqal, masyarakat yang ilmiah. Filsafat itu menuju itu. Orang filsafat kan mencari akar permasalahan. Berarti kan dia mencari dunia ilmiah, bukan mencari idrokiah. Ketika ngomong sifat Tuhan ada 20, orang filsafat, kenapa 20 nggak 99? Oh, Asmaul Husna 99. Kan gitu. Ketika ada kenapa, dia cari jawabannya nanti terus. Paham kan? Nah, makanya orang-orang Eropa itu belajar ke Averroes. Averroes itu Ibn Rus. Jadi sumber pencerahan Eropa itu adalah Averroes. Cuman sayangnya ketika orang-orang Eropa belajar ke Ibn Rus, menjadi kiblatnya Ibn Rus, dia melupakan soul, dia melupakan jiwa. Akhirnya dunia akal yang kebablasan, ya, dunia akal yang kebablasan ini ujungnya apa? Kolonialisme sama imperialisme. Karena yang namanya akal itu serakah. Itu. Nah, sementara Ibn Rus nggak begitu sebetulnya. Ibn Rus itu juga tasawuf, sufi. Nah, di orang itu harus mencari keseimbangan antara akal dan rasa. Ya, rasa inilah yang ada di peradaban timur. Kan dulu itu sempat lamun aya nu teu abus logika berarti takhayul, khurafat kan gitu. Kalau nggak masuk logika, padahal ilmu can tepi kan bisa wae gitu. Setiap aya nu teu abus logika kamu, terus ku kamu disebut tahayul, terus ku kamu disebut khurafat. Nu puguh mah anjeun can begung. Gitu. Ya. Kata Ibn Rus, yang ilmiah itu ada dulu faktanya, lalu Anda cari ilmiahnya. Dulu itu di Tasik ada seorang kiai, enggak orang Kawalu tuh, Mama Khuraizi. Dan ini ditulis di koran zaman baheula tuh. Jadi heboh, jadi viral. Kenapa? Karena dia melakukan operasi sesar tanpa pisau. Jadi ada ibu-ibu hamil, lalu operasi sesar. Operasi sesarnya itu pakai daun dan tanpa dijahit. Orang Belanda itu kan nggak masuk logika itu. Lucifer katanya ngomongnya itu. Setan segala rupa. Akhirnya didemonstrasikan lah, ada yang hamil, operasi sesar, Mama Khuraizi datang, ditonton oleh orang-orang Eropa itu. Dan berhasil. Nah, baru waktu itu dia bingung. Sampai anu pingsan katanya. Karena apa? Yaitu dunia ilmiah itu dibentuk, kalau kata kitab itu istiqra'i. Fakta
fakta dulu baru ditarik kesimpulan. Metode berpikirnya itu induktif. Fakta dulu lalu ditarik kesimpulan. Ulah ente di dieu heula terus dipaksakeun. Nah, itu deduktif. Ngerti kan? Coba cari di Quran, cari di kitab sunnah, nggak ada itu masalah haid perempuan itu. Maksimalnya berapa hari, minimalnya berapa hari, kebiasaannya berapa hari, nggak ada di Quran itu. Di hadis nggak ada. Kumaha tuh Imam Syafi'i, dia nanya 5.000 perempuan, Anda haid berapa hari? Tulis. Anda haid berapa hari? Tulis gitu. Nah, itu disebut istiqra'i, penelitian. Imam Syafi'i itu penelitian. Ditanya itu 5.000 tuh. Nah, setelah ditanya lalu dihitung pakai statistik. Oh, maksimalnya 15 hari, minimalnya sehari semalam, biasanya 6 atau 7. Itu disimpulkan dengan ilmiah Imam Syafi'i. Ngerti maksud saya? Dah lamun orang ente di induktif mah ya mungkin ente ngatur sorangan. Dan kata siapa di Quran itu nggak boleh, nggak ada akal. Coba kemarin saya bahas sedikit. Al-Quran itu bilangnya begini, wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau ngomong ke orang tua engkau itu hus, ya kan? Berarti yang nggak boleh itu apa? Hus. Berarti cek Quran ngabunuh boleh, mukul boleh, nyarek kanan boleh, dan untuk menang teh hus, ya kan? Tapi orang kan punya logika, cek logika. Nah, orang Sunda mah ngomongnya gini, cacak hus, apalagi. Nah, apalagi itu bahasa naon itu? Kau Quran nggak ada kok. Ada nggak di Quran apalagi? La taqrabu zina, jangan mendekati zina. On ulah teh deukeut, zinana menang. Macam gitu. Manya deh gitu. Lamun orang ngomong logika kan, berarti di Quran juga ada logika. Di Quran juga ada ilmu. Kalau Quran nggak kenal itu bahaya. Karena apa? Karena Al-Quran itu linnas. Nah iya, kudu ente catatnya itu. Quran itu untuk manusia, bukan manusia untuk Quran. Agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Ngerti kan? Karena agama untuk manusia, maka agama harus bisa dipahami manusia. Kan untuk manusia. Ngerti? Kalau ada agama yang nggak bisa dipahami oleh manusia, yang nggak saya tinggalkan, berarti tesah jadi yang agama itu. Kan agama datang itu linnas. Paham kan? Quran datang itu linnas untuk manusia. Karena untuk manusia, maka harus bisa dipahami manusia. Kalau yang tidak bisa dipahami, ya tinggalkan saja. Buat apa? Ngerti maksud saya? Ya. Nah, makanya saya mau ngajak ke teman-teman jadi masyarakat yang ilmiah, jadi kader-kader yang ilmiah. Jangan tahu saja. Apalagi zaman sekarang. Sekarang itu banyak informasi yang sifatnya itu apa ya? Sampah. Jadi yang datang ke kita ini sampah semua. Ente baca medsos, coba lihat di medsos. Itu apa sih gunanya, Cok? Ente baca naon deh, masuk ke benak Anda itu. Kan itu sampah, tidak ada manfaat semua tuh. Yang tidak ada manfaat disebut apa? Ini sampah. Kayak berita tentang Nia Ramadhani begini, artis begini. Lalu kok kamu dibaca, naon gunanya tuh? Ya kan? Atau Fikron itu kehujanan, ya status, aduh hujan bisa balik, dibaca kok kamu itu, emang manfaat itu?
Kalau mau nonton TV gak dong? Semakin canggih, semakin itu jadi berkilir mana ninggalin nu bener. Sebab semua membawa muatan ideologi masing-masing, kepentingan masing-masing. Zaman baheula mah kan terkontrol. Nonton berita ya nonton dunia dalam berita hiji. Makanya dulu Soekarno itu nggak mau kebebasan pers. Karena kebebasan pers itu bikin kacau. Cek Soekarno bola. Ketika demokrasi terpimpin. Jadi informasi itu harus dikontrol, tapi nggak bisa zaman sekarang. Nah, saya nggak sepakat kalau kebebasan itu dibatasi. Kebebasan itu ya harus, karena manusia itu secara fitriah bebas. Cuman masalahnya kitanya nih yang menerima kebebasan. Kudu bisa memilah mana yang bisa kita yakini, mana yang bisa kita ambil. Jangan semuanya diambil. Anu can puguh juntrungna lalu kok kamu disakuan kan bahaya itu. Ya. Dia ada dua tuh di posisi benak kita itu. Ada ilmiah, ada idrokiyah. Nah, kita itu menuju mana tuh? Idrokiyah. Menuju ilmiah. Ilmiah itu bahasa Inggrisnya science. Pengetahuan disebutnya knowledge. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Pengantar saja nih, cukup.